Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Yumonika, channel yang akan bahas seputar info traveling, review cafe atau kuliner, hotel, destinasi wisata, dan tempat-tempat yang asik buat dikunjungi. Jadi pastikan kalian terus mengikuti perjalanan kita dengan tekan subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari kita. Kali ini kita bakalan ngajakin kalian liburan virtual di Jogja, karena kita bakalan ada di Jogja selama 5 hari. Dan ini kita bakalan kasih info ke kalian tentang penginapan yang kita tempati di Jogja selama 5 hari teman-teman. Ini tuh bener-bener recommended banget dan murah banget. Jadi buat teman-teman yang lagi ada di Jogja, ini bisa jadi referensi buat teman-teman untuk yang cari penginapan yang low budget ya teman-teman ya. Dan penginapan ini namanya Geo Insyariah, dan untuk di aplikasi Red Doors, penginapan ini namanya Red Doors Syariah near Taman Pelangi Monjali. Dan untuk alamat dari penginapan ini terletak di Gang Kapas, Waras, Sriharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk pemesanan penginapan ini atau booking penginapan ini, waktu itu kita pakai aplikasi Agoda ya teman-teman ya. Jadi kita nggak pakai aplikasi Red Doors-nya asli, karena waktu itu kita lihat di aplikasi Agoda itu kita mendapat diskon lebih karena pakai kartu Mastercard BCA debit. Jadi untuk harganya lumayan ya selisihnya. Waktu itu teman-teman kita dapat harga untuk per malamnya dengan tipe deluxe room atau tipe kamar yang lebih luas, itu kita cuma kena sekitar harga 100 ribuan ya teman-teman ya per malamnya. Dan waktu itu kita pesan 2 kamar dengan tipe deluxe room di sini, dan seperti inilah untuk penampilan atau penampakan dari kamar tipe deluxe room di penginapan ini. Nah, ini juga ada nama bantalnya, itu ada nama Red Doors-nya ya teman-teman ya, karena memang penginapan ini terdaftar resmi di reddoors.com. Jadi buat teman-teman yang mau nyari penginapan murah itu bisa langsung ke aplikasi Red Doors-nya. Tapi waktu itu kita kan memang dapat diskon lebih di Agoda, jadi kita pilih lewat Agoda. Sebenarnya awalnya kita juga tahu penginapan ini dari Red Doors ya teman-teman. Jadi untuk tipe deluxe room ini, di penginapan ini memang tipe deluxe room ini adalah tipe yang ruangannya paling luas, dan teman-teman bisa lihat seluas apa ruangannya ya, seperti tadi ya teman-teman ya. Jadi lumayan nyaman buat kita yang punya barang bawaan banyak. Dan ini adalah penampakan atau penampilan dari kamar mandinya. Ini merupakan kamar dari adik saya ya teman-teman ya, kamar pertama. Dan kita langsung sekarang melihat suasana di luarnya seperti ini. Tuh, di luarnya itu juga disediakan kursi-kursi gitu buat santai-santai teman-teman. Dan kebetulan waktu kita ke sana itu masih banyak kamar-kamar yang kosong dan belum di booking atau ditempati orang. Dan kita waktu itu ditempatkan di lantai 2, jadi bisa melihat view yang lumayan seger karena banyak bunga-bunga gitu ya yang ditanam di tembok teman-teman. Nah, seperti inilah suasananya teman-teman, dan ini adalah suasana dari kamar kedua, dan ini saya tempati dengan ponakan saya. Jadi terlihat ya teman-teman ya, suasana kamarnya ini memang cukup luas. Kemungkinan ini luasnya bisa sekitar 23 meter persegi atau bisa lebih gitu teman-teman. Memang tidak mewah, sederhana, namun fasilitasnya cukup lengkap. Ini juga ada televisi dan ada lemari terbuka juga buat menata pakaian di situ. Dan ini juga dilengkapi dengan kamar mandi, meskipun kamar mandinya ini pintunya rusak teman-teman. Bukan pintunya yang rusak sih, gagangnya yang rusak. Itu gagangnya itu tangkainya itu copot teman-teman. Dan untuk kamar mandinya ini juga sudah dilengkapi dengan pemanas air, jadi kita bisa mandi air dingin ataupun air hangat ya teman-teman ya. Nah, itu tuh bisa dilihat ya teman-teman, barusan untuk tangkainya itu dikasih kresek gitu biar bisa dibuka teman-teman. Dan untuk televisinya itu juga bukan televisi kabel atau jaringan internet ya teman-teman, tapi televisi channel biasa atau channel lokal. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan AC
Jadi cukup nyaman jika kita beristirahat di sini. Kepanasan itu kita udah bisa dapat fasilitas AC teman-teman. Ada meja rias juga dan juga dilengkapi dengan colokan buat HP. Ya, ini cukup rapi ya teman-teman ya. Meskipun untuk ranjangnya sendiri ini mungkin karena sudah dimakan usia jadi ranjangnya udah agak bunyi. Tapi it's okay lah, nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting kita bisa istirahat dengan nyaman. Meskipun gak nyaman-nyaman banget, tapi lumayan lah buat untuk backpacker yang butuh low budget seperti kita. Itu memang sudah sangat membantu untuk memangkas budget sehemat mungkin. Dan yang paling saya sukai dari penginapan ini itu dari luar itu kamarnya tampak minimalis gitu loh teman-teman. Dari pintunya, dari bentuk bangunannya itu kayak apa ya, kayak semacam minimalis modern gitu loh. Jadi kelihatan seger, kelihatan fresh dan nggak kuno atau tua gitu bangunannya. Padahal ini penginapannya juga sudah cukup lama kayaknya ya teman-teman ya, karena juga udah banyak yang menginap di sini dan udah memberi ulasan itu beberapa tahun yang lalu. Bahkan yang ulasan-ulasan kemarin itu belum ada kayak bunga-bunga rambat kayak gini teman-teman. Dan waktu saya menginap di sini itu bunga rambatnya itu udah rimbun banget, jadi bangunannya itu kelihatan seger gitu. Nah ini ada wastafel di pojokan situ ya teman-teman, tapi nggak tahu sih kegunaannya buat apa. Oke, seperti inilah teman-teman untuk view dari luar kamar kita. Cukup fresh, minimalis, dan cukup modern ya teman-teman. Di situ juga ada disediakan tempat sampah di masing-masing depan pintu kamar. Nah ini kita juga dapat 2 air mineral waktu check in ya teman-teman. Nah ini ada 2 air mineral dengan botol kecil ya. Terus ini ada plat red doors-nya teman-teman. Kita bisa pakai wifi. Oh ya, di sini juga ada fasilitas wifi, dan di plat red doors tadi ada apa namanya? Ada password dan user ID-nya ya teman-teman. Jadi kita masukkan user ID di situ, terus di situ juga ada passwordnya. Dan untuk kecepatan dari wifi itu sendiri di kamar saya sih lumayan ya teman-teman ya. Yang penting connect. Tapi kalau di kamar adik saya nggak tahu kenapa itu nggak connect teman-teman. Tapi untuk kesimpulan keseluruhan dari penginapan ini sih menurut saya udah sangat-sangat recommended ya teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang butuh penginapan low budget, yang nggak butuh mahal-mahal atau mewah-mewah, karena cukup buat istirahat nyaman atau transit aja. Ini tuh cukup recommended ya teman-teman. Dengan harga Rp100.000 saja kita bisa dapat tempat istirahat yang nyaman kayak gini. Nah, sekian dulu review dari saya tentang Go-In Syariah ini. Kita jumpa lagi nanti di keseruan-keseruan liburan kita di Jogja. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.